Rekan-rekan akademia, saya melanjutkan video sebelumnya ya. Jadi riset saya kan tentang bagaimana menguji model ini. Tapi karena menurut saya model ini terlampau besar, jadi saya bagi dua. Ya, jadi model pertama adalah destination image, mempengaruhi self-congruence atau self-congruity dan destination personality. Kemudian destination personality dan self-congruence mempengaruhi visit intention. Di mana di sini ada optional, kadang pakai, kadang enggak panah ya. Tergantung nanti hasilnya seperti apa. Nah, di sini di model kedua, variabel bebasnya destination image, variabel terikatnya visit intention. Ya, jadi ada, oh ini panahnya kenapa begini ya? Destination image ke personality ini sebentar. Kita lihat panahnya kenapa begitu. Yang saya tahu destination image mempengaruhi destination image and novelty seeking. Kita lihat. Novelty seeking ya, destination image, novelty seeking. Jadi ini panahnya ketukar. Bener ya, destination image ke sini. Ini juga ini ketukar. Tapi mungkin juga ada penelitian lain yang menunjukkan itu. Tapi di sini kita akan buka dua model ini ya. Kita akan uji model ini. Namun demikian, kita lihat apa yang akan saya lakukan. Sekarang saya akan fokus di ini dari video terakhir bagaimana menguji uji validitas sudah ada dan seterusnya ya. Nah ini sebentar. Untuk memudahkan saya biasanya print dulu. Kalau sudah ada, oke, saya udah print yang sekarang hasilnya. Jadi biar nggak bolak-balik. Jadi yang kita lihat sekarang adalah destination image, novelty seeking, terus kemudian perceived value ya. Nah ini ada kaitannya dengan kita akan bikin di sini. Nah modelnya kan begini ya. Sebentar, ini view. Saya akan uji dua kali. Dua kali itu artinya skip. Jadi yang pertama tanpa ini tanpa apa istilahnya, satu, tanpa melakukan CFA. CFA itu confirmatory factor analysis. Oke, jadi di sini ada destination image. Ingat ya, nggak boleh pakai spasi. Terus yang kedua novelty seeking. Terus di sini apa? Perceived value. Terus di sini visit intention. Nah, panahnya tuh begini. Sini ke sini. Nah, riset ini berkaitan dengan river tourism ya. Salah satu aktivitas dari river tourism adalah rafting. Novelty seeking itu terdiri dari 6. 2, 3, 4, 5, 6. Perceived value itu terdiri dari berapa indikator?
perceived value itu ternyata ada dua. Ada satu, ada dua, gitu. Visit intention juga ada dua. Satu, dua. Destination image juga ada kok nggak lengkap ya, sebentar. Yang saya print malah nggak lengkap. Destination image juga ada dua ya. Oh, oke, oke. Sorry, destination image juga ada dua. Satu, dua. Begini. Nah, ini panahnya kebalik, menunjukkan bahwa dua dimensi ini adalah bagian dari, kita kasih teks dulu biar nggak pusing. Ini kan destination image ya, jadi saya mungkin destination image 1. Jangan, nanti khawatir. Atau gini, destination image underscore 1, destination image underscore 2. Ini perceived value underscore 1, perceived value underscore 2. Terus ini juga sama, visit intention 1, visit intention 2. Oke. Gunakan magic wand, tongkat ajaib, untuk merapihkan. Oke. Nah, sekarang yang satu ini ada 1, 2, 3, 4. Kemudian yang ini ada 1, 2, 3, 4 juga. Nah, ini akan saya putar, rotate, gitu ya. Nah, ini jangan khawatir, gunakan truk ini sama ini nih, serumpun bambu, serumpun bunga. Oke. Nah, bagaimana dengan perceived value? Perceived value, sebentar saya cek dulu. Perceived value itu dia memiliki, yang pertama ada 4. Sebentar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kedua ada 4. 1, 2, 3, 4. Jangan khawatir, ini juga bisa kita. Nah, nanti kita akan perkecil ya, jadi jangan khawatir. Nah, ini visit intention. Kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kedua ada 3. 1, 2, 3. Ya. Jadi kata siapa, Amos itu susah. Ini udah selesai, guys. Tapi harus diingat bahwa setiap yang ketusuk ini harus dikasih ini standar error ya. Cara buatnya begini. Ini nggak usah karena ini nggak ketusuk. Nah, ini ketusuk, ini ketusuk. Udah semua. Nah, sekarang pergi ke plugin, selalu name and observe variable. Nah, ini akan keisi semua. Nah, sementara ini akan kosong, kita isi dengan manual. Manualnya kayak gimana? Nah, ini kan saya akan save dulu. Kasih file nomor 1, lalu saya cari file name. Nah, sebentar, ini tuh filenya di mana ya? Arung jeram. Oh, dia masih ada di, sebentar, filenya itu masih ada di sini. Oh, oke. Atau ini saya save as dulu. No.
Yang ini saya taruh dulu save as. Rafting tourism tuh ada di mana sih? Self congruence. Oh, udah ada. Sebentar guys. Jadi saya bikin dua. Nah nih, bikin dua folder yang sama. Sudah, jadi filenya saya masukkan dulu. Nah, sekarang kita pergi ke sini, ini diabaikan, pergi ke output. Ini yang biasanya saya klik. Sebetulnya kiri aja cukup, tapi ini perlu di ini. Kalau misalkan mau tes normalitas bisa di sini juga ya. Oke. Terus kemudian pergi ke sini guys. Nah, sekarang novelty seeking kan nggak ada indikator yang ini ya, yang rontok. Ini pergi ke sini, klik satu. Jangan khawatir, di sini ada ini yang kita drag istilahnya. Ini yang keempat, ini yang kelima. Kita lepas dragan kita itu ketika ini kotak ini menyala. Ini jangan lupa teksnya kita hapus. Ya, jadi begitu caranya. Nah, terus kemudian karena yang lainnya kita taruh di sini. Ini. Sekarang perceive value itu terbagi, ada yang pertama 5, terus yang kedua 4, terus 36, kemudian 1 2. Oh, 2-nya di sini ya. Oke. Ini langsung kita hapus aja karena nggak kelihatan nanti mana yang sudah, mana yang belum. Ya. Kemudian berikutnya ada P9. 7, 8, 10. Sudah ya. Kemudian V3 itu ada di sini. 36958. 36 95 82. Berikutnya adalah 1 4 7. Oke, sama. Ini gambarnya besar ya, tapi jangan khawatir, nanti kita bisa perkecil. Ini udah selesai, sekarang ke destination image. 93 412. Oh, oke. Ini kurang, cara menambah pakai ini lagi. 412. Ini biar nggak nempel, kita geser ke atas. Yes. Terus yang ini 58. Kemudian 67.
Udah ya. Udah deh, kita siap. Ini saya save dulu. Oh, ini kenapa kosong ya? Oh, kosong tadi karena ini tambahan ya. Oke, guys. Dipastikan kita bisa melihat si error tadi. Oke. Kalau udah, lalu kita save as. Kita udah ya, bismillahirrahmanirrahim, kita calculate. Lihat apa yang terjadi. D11 is invalid because it contains oke. Ini invalid karena saya pakai mestinya sih underscore. Oh, ini 1 nih. Nah, gitu. Ini PI1 udah bener, DI1. Sebenarnya nggak pakai underscore juga boleh karena nggak ada yang kembar. Sudah, pastiin panah ini merah. Oh, kenapa belum merah? Ini bermasalah. Ini salah satu dari ini lihat nih. Salah satu panah ini harus memiliki angka 1, bener ya? Salah satunya. Ini juga sama. Ini saya lupa. Ini juga sama. Ini juga sama. Ini nggak perlu karena dia nggak memiliki dimensi. Saya save dulu. Oke. Nah, kita calculate. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita punya masalah, itu dengan senang hati si mesin ini akan ngasih tahu masalahnya di mana. Kayak tadi ya, 2 kali salah saya lupa. Ada yang typo, ada juga yang saya lupa. Nah, ini panah merah ini menyala artinya ini tidak ada masalah in principle. Oke. Nah, ini saya klik yang standardized estimate. So far semua nilai ini di bawah 1. Di bawah 1. Jadi saya optimis hasilnya bagus. Tapi kita cek dulu di sini. Ini belum selesai banget. Nah, kenapa? Karena nilai P ini harus 0,05 atau lebih besar. Sementara ini harus di bawah 2, nah ini biasanya dulu tuh saya ketika saya bikin disertasi, nah ini juga seringkali ketika Anda menulis skripsi atau tesis, ini diharapkan dari hasil hitungan pertama ini di copy paste dulu, digambar ini dipindahin dulu ke disertasi Anda, ke tesis Anda, ke skripsi Anda, lalu laporkan hasilnya. Anda bilang bahwa hasilnya itu belum fit gitu. Nah, bagaimana untuk supaya fit? Karena memang jarang dari hitungan pertama itu langsung fit, itu kayaknya ideal banget. Tapi kan ya namanya juga penelitian sosial ya, ini seringkali tidak fit. Nah, sekarang caranya kita klik di sini, lalu klik modification. Di MI itu modification indices ya. Ini kita cari mana yang paling besar nilainya. Ini ada 27, ada 28, ada 49, ada 46, ada 50 ya. Nah, yang gede-gede itu kita tandain. Berarti paling gede itu 50. 50 itu adalah interkorelasi antara 25 dan 26. Di antara 25-26 yang sering muncul di sini apa? 25 ya. Anda bisa hitung 25 dan 26. Jadi saya akan memilih 25 yang sering muncul. Oke, jadi 25 dihapus. Nah, 25 itu artinya yang E ini nih. Nah, ini 24. 25-nya ada di sini. Oke. Ini sepakat ya, 25 akan kita hapus. Tapi ini lihat, angka 1 ada di sini. Ini 25 kita buang, artinya kita buang indikatornya. Nah, angka 1 yang kebuang itu kita pindahkan ke salah satu panah yang ada di sini. Next round. Masih belum muncul. Ini 2,2. Berarti tadi ada 49 mungkin. Oh, ada 45. 36. Nah,
45 ini yang paling mana 45? Ini ya, sama juga ngitungnya 26, 29. 26, 29. Saya rasa 26 lebih banyak. Jadi saya buang 26. Oke. Nah, sama juga kita mundurkan. Tadi 2,2, sekarang udah 1,9. Artinya ada signifikan, perubahan signifikan ya, tapi memang belum ideal. 14, 27, ada 30. Apakah ada yang lebih besar dari 30? Ada 36. 36 tuh 15 dan 16. Saya rasa 15 lebih banyak, jadi kita akan 15 kita buang. Oke, sama juga ini kita pindahkan. Masih belum banyak. 27, 26, 30. 330 adalah 28 dan 32. 28 ada 4. Di kiri ditambah dengan yang di sini kalau ada, sama 32. 32 itu di kiri nggak ada, di sini ada 1, 2. Saya rasa lebih banyak 28. Jadi saya buang 28. Oke. Ini dari tadi banyak yang VI ini ya. Anda jangan khawatir, nanti sisakan 2 aja. Kalau ternyata nanti ronde berikutnya dia ada yang dibuang, nggak apa-apa. Tinggal tapi pastiin sisa 2 indikator dalam setiap konstruk. Ini 1,8 udah turun. Ada 25. 25 di bawahnya nggak ada. 25 itu 30 dan 31. Saya buang 30 ya. 30. Nah, ini maksud saya. Ini kita buang, tapi sisakan 2 ya. Sampai nanti terakhir kalau udah banyak yang habis dan mereka masih belum mencapai ideal, baru 1,7. Ini ada 16 paling tinggi. Ya, 16 paling tinggi, 43 dan 40. 40, saya pilih 40. Di manakah 40? Oh, 40, 40. Hati-hati. Ini 41, 42, 37. 40 kayaknya di 40. 40 ini saya nggak buang ya. Kenapa? Karena dia kalau saya buang ini 40, artinya segini rontok. Nanti dulu. Jadi saya tahan dulu. Nah, tadi 40 tuh dengan apa? Kan kita pegang 16 ya. Mana tadi yang paling tinggi? 16. 40. 43 maksud saya. Oh, tadi kan 40. Banyak ya. Kita pilih sekarang 43. 43 juga kayaknya nggak bisa karena dia adalah 43 tuh ini 3, 41, 42, 41, 43 di mana? Oh, should be here. Oh, 43 bisa kita buang ini ya. Nggak ada angka satunya. Calculate. Sebentar, 43 mana? Iniannya ya, kesembunyi ya, sebentar. Kita lihat model fitnya. Ini 1,7 udah turun, tapi belum. 13 paling tinggi, apakah ada lagi di bawah 13? Ada 14 dan 15.
Ada E1, ada E6. Saya rasa E6 lebih banyak, jadi saya buang E6. E6 tuh di sini. Turun terus, ini belum naik. Ada 13. Paling tinggi adalah 14. 14 itu E33 dan 39. Oke, kita cek dulu 33. 33 di situ. Calculate lagi. Masih belum juga. Ada 13, ada 13 paling tinggi, 38 dan 36. 38 dulu saya cek. 36. 38. Nggak bisa ya. Terus 38 dan 36. 36 juga nggak bisa ya, karena ini. Nah, kalau begitu kita turunkan ke bawah. Yang ini nggak bisa. Yang ini 2 dan 5 dan 11. Saya rasa E2 kita buang karena paling banyak. Oke. Sekarang 21 dan 40. Kita buang 21. Kenapa? Karena 40 itu 40 tuh ini ya. 21 di sini kita buang. Oke. Ini udah gak bisa kita lihat sekarang karena udah nilainya udah di bawah 10. Jadi saya langsung fokus mana yang banyak sering muncul di sini. Kita akan lihat misalkan ada 14, ada 16. Ya, ada 24, ada 7, ada 8, ada S9. S9 lebih banyak. Jadi kita buang. Jadi inilah konsekuensi kalau kita nggak menggunakan CFA. Jadi CFA itu kita uji semua dulu. Jadi sebelum masuk ke pengujian model, jadi kita tuh men-trimming data dulu. Trim itu kita memangkas data dulu. Ya, sehingga ini pilihan Anda. Ini saya memperlihatkan cara ya. Ini kayak ini tuh nggak kalau kita menggunakan CFA tuh kayak kita bertahap gitu. Ini 11 muncul, 14. Ini pekerjaannya, jadi indikator yang di sini tuh banyak banget gitu. Beda kalau nanti kita pakai CFA itu akan lebih simple. Oke. E3 kita buang. Ini udah muncul ya, tapi belum sesuai dengan kriteria. Ada 16, ada 24. Udah hampir 0,05. Kita buang sekarang 24 ya. 24 tuh di sini. 24 tuh di sini di dalam hatiku.
udah 0,05 dan lebih. Artinya guys, ini udah fit, udah oke banget gitu. Kita lihat di sini model fitnya, ini udah fit. Nah, kalau udah fit, biasanya kita langsung nggak sabar melihat estimate. Saya punya, nah, ya, Anda lihat di sini, destination image, kita lihat CR, nilai CR. CR itu critical ratio atau identik dengan T value, ya. CR, nilainya tuh harus 1,98 atau ada juga yang mengatakan 1,96 atau lebih. Artinya, hipotesis ini destination berpengaruh secara positif ke novelty seeking, berpengaruh juga ke perceived value, novelty seeking ke perceived value, novelty seeking ke visit intention, dan perceived value ke visit intention. Nilainya tuh udah positif semua, udah di atas apa istilahnya, udah fit gitu. Semua hipotesis diterima. Artinya guys, ini udah selesai. Lalu saya save. Alhamdulillah. Gitu ya. Nah, kalau Anda mau mempercantik, ini jangan lupa, ini kita klik salah satu dari ini. Klik ini. Ini kita aduin dulu. Nah. Ini taruh di tengah. Nah. Ini juga nggak kurang tengah. Nah. Ini juga kurang tengah. Nah. Ini juga menyong-menyong. Nyenyong. Ini juga nyenyong. Ini kita taruh ke sini. Kita taruh sini. Oke. Nah, ini kita pakai Wonderland. Wonderland. Wonder One. Sudah. Nah, sekarang kita bikin ini dulu ya. Sebentar. Ini kita yang nyenyong tadi kita rapiin dulu. Ini sebetulnya nih, karena saya udah dua-dua ini, jadi ini bisa kita rapetin. Jangan bekangkang banget. Udah. Ini juga kita giniin, kita juga giniin. Ini terlampau jauh. Nah, sekarang siap-siap guys. Ini pakai ini nih. Kluk. Merapat semua. Merapat semua. Ya. Tapi ini kan jadi kecil ya. Jadi kita pakai ini plugin name resize. Nah, begitu resize ini nempel-nempel. Ini agak jaraknya dijaga biar enggak, kan bukan muhrim, jadi harus dijaga. Ini juga sama, ini juga sama. Kenapa harus jaraknya direnggang-renggangin? Karena sebentar ya, nanti saya jelaskan. Karena gitu. Coba kita untuk memunculkan ini kita calculate dulu. Nah, angkanya itu jangan sampai numpuk-numpuk. Ini numpuk-numpuk kan, jadi ditayangkan lagi, diginiin lagi. Dijembrengkeun lagi. Gitu. Oke. Nah, ini untuk memperbesar ini kita klik telunjuk, lalu klik ini. Nah, besar kan? Udah. Lalu kita ininya kita geser ke sini biar nggak numpuk. Udah guys, sampai ketemu lagi pada video saya yang lain. Nah, ini untuk memindahkan ini yakin ya, udah angkanya udah oke semua. Jangan lupa standardize di sini. Sebentar, ini masih galau. Ada yang nah ini nimpa-nimpa, jadi kayaknya oke. Saya rasa udah cukup, nilainya ini semuanya di bawah 1.
So, cara mindahinnya gini. Anda pergi ke sini, lalu pindahkan ke words Anda. Udah. Kalau ini terlampau besar, klik ini, diklik fotonya, image-nya, lalu pergi picture format, lalu crop. Crop, Lara Croft. Lalu klik di sini, lalu sudah. Nah, sekarang yang terpenting lagi adalah pergi ke hasil yang tadi, estimate-nya, ininya di copy, paste ke sini, dan Anda tidak harus menampilkan semuanya karena ini harus dihapus. Udah ya. So, begitulah rekan-rekan akademia. Ini labelnya diganti dengan result. Nah, resultnya ini apa? Ini accepted. Accepted ya. Bentar, ini saya naikin dulu. Nah, ini klik kiri, kita klik, lalu kemudian kita insert di sini. Oh ya, jangan lupa ininya diginiin dulu, guys. Nah, estimate ini nih nggak perlu, jadi boleh dihapus. Ini kita bikin hipotesis. Ininya dihapus-hapus dulu, underscore-nya. Kenapa ada underscore? Karena tadi kan di sana ya, di hasil download dari SPSS. Ini kita hapus. Oke. Nah, ini tadi nggak perlu. Nah, karena nggak perlu ini sebetulnya ini... Oh, nanti dulu. Ini auto fit content dulu. Ya. Oke. Nah, sebetulnya ini kalau saya sih ini enaknya dipindahin ke kiri sini. Supaya ini kita bisa hapus delete column. Nah, ini juga sebetulnya kita bisa pakai tanda siku begini. Nah, ini tulis dulu ini jalur ya. Atau bahasa Inggrisnya path. Jadi novelty seeking kita pindahkan ke sini. Kita untuk ngirit tempat ya. Untuk mengirit tempat. Ini kita pindahkan ke sini Bapak Ibu. Ya, jadi ini pun bisa kita hapus. Delete column. Kembali lagi. Auto fit to content. Taruh di sini. Ini accepted. Nah, destination image ini H1. Destination image ke perceived value H2. Terus kemudian novelty seeking. Kan gambarnya gini ya. H1, H2. H3 novelty seeking ke perceived value. H3, lalu novelty seeking H4, dan ini H5. Jadi begitu guys. Ininya kita ganti ke 11, lalu Times New Romance. Kalau saya begini, ini begini, ini begini. Sudah selesai, ini boleh di center semua. Sudah, nah ini H1-nya diperkecil. A2-nya diperkecil, A3 diperkecil, A5 pun. Oke, sampai ketemu lagi pada video berikutnya.